Halo, selamat siang anak-anak kelas 8. Bertemu kembali dengan saya di numerasi bagian pertama. Ini konten hari ini ada AKM numerasi, ada bahan dasarnya, ada bentuk soal, cara kerja, contoh soal, dan nanti kita akhiri dengan kuis. Saya jelaskan dulu tentang AKM numerasi. Di sini kita akan mendeskripsikan apakah yang dimaksud AKM numerasi. AKM merupakan singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum. Apa yang minimum? Ada numerasi, literasi, karakter, dan lingkungan. Apa itu numerasi? Numerasi adalah yang pertama aplikasi konsep matematik untuk memecahkan masalah praktis. Berikutnya adalah analisa informasi kuantitatif berupa grafik atau tabel untuk mengambil keputusan. Apa bahan dasarnya? Untuk level kelas 8, berikut adalah bahan dasarnya: bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, data, dan ketidakpastian. Anda bisa pause video ini untuk memahami lebih mendetail masing-masing. Bentuk soal, kita akan menjelaskan bentuk-bentuk soal yang digunakan. Yang pertama bentuk uraian, jawaban panjang artinya cara juga harus disertakan, pilihan ganda hanya boleh pilih satu, pilihan ganda kompleks bisa lebih dari satu, benar atau salah, menjodohkan, untuk menjodohkan juga bisa yang lebih dari satu. Cara kerjanya, di sini Pak Aris akan menjelaskan secara singkat cara efisien pengerjaan. Secara umum, pertama kita harus tahu dalam sebuah soal itu masalahnya apa yang ditanyakan. Lalu kita merumuskan. Merumuskan itu maksudnya dalam masalah itu dapat diselesaikan dengan rumusan apa saja, atau dengan cara apa saja, atau dengan konsep apa saja. Lalu tentu saja konsep tersebut membutuhkan data. Kita mengumpulkan data. Setelah itu data kita olah, kita presentasikan kembali, dan kita dapatkan solusinya. Berikut contoh soal. Saya akan menjelaskan beberapa contoh soal sekaligus menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Kita lihat sebuah gambar. Ari membuat topi berbentuk kerucut dari kertas karton untuk acara ulang tahun adiknya. Dengan langkahnya seperti ini. Berarti untuk satu buah topi kerucut dia butuh sebuah setengah lingkaran. Ari akan membuat 40 buah topi berbentuk kerucut untuk acara ulang tahun tersebut. Berapa lembar kertas karton 30 cm x 42 cm yang diperlukan jika panjang jari-jari kertas karton berbentuk setengah lingkaran adalah 21 cm. Pertama kita harus telah apa masalahnya. Masalahnya ada yang pertama jumlah karton 30 x 42 cm persegian. Terus kita harus merumuskannya. Jumlah kartonnya seperti itu. Luas 40 topinya berapa? Terus 40 kali luas setengah lingkarannya berapa? Lalu luas setengah lingkarannya berapa? Mari kita ubah dalam bentuk angka. Setengah pi r kuadrat ini luas lingkarannya. Kalau 40 sekian, kalau 20 sekian. N ini adalah berapa lembar kertas sekian sentimeter dan sentimeter yang diperlukan. Kalau kita hitung hasilnya seperti ini. Semoga bisa dimengerti cara pengerjaannya. Contoh berikutnya. Berikut adalah salah satu cara menghitung kebutuhan air tubuh kita. Ukur berat badan Anda dalam kilogram. Ini sudah ada ya kebetulan nih. Ubah jadi liter dengan dibagi 30. Tambahkan sekian liter untuk setiap setengah jam. Kita coba. Nah, tadi kan 51, 52, 53, 54. Diubah jadi liter, ini berarti 54 dibagi 30.
Ini kan kalau 1 jam berarti kan 2 kali setengah jam, berarti kan 2 kali sekian liter, berarti 0,7 liter. Berarti totalnya adalah sekian liter ditambah 0,7 hasilnya 2,5 liter. Ini adalah contoh soal yang urean dan jawaban singkat. Sekarang ada sebuah gambar seperti ini. Terus diketahui rata-rata konsumsi air tiap orang untuk keperluan mandi dan cuci sekian. Ukuran gayung yang dipakai untuk mandi diameternya sekian, tingginya sekian. Berdasarkan gambar dan pernyataan, tentukan benar salahnya pernyataan berikut. Yang pertama, apakah sekali mandi itu sama dengan 10 gayung air? Apakah keran bocor selama 1 jam itu sama dengan 1 gayung? Apakah pembuatan 500 lembar A4 80 kg itu butuh 500 liter air? Apakah 1 kali mandi bathtub itu sama saja dengan 20 orang mandi pakai gayung? Sekali mandi dengan gayung kan 15 liter. Ukuran gayung yang dipakai untuk mandi kan sekian diameternya, terus tingginya sekian. Apakah sekali mandi itu 10 gayung air? Nah, kita cek ya. Kan sekali mandi 15. 10 gayung kan berarti 10 kali volume gayung. Berarti 10 kali pi kali r kuadrat kali t. Pi-nya 22/7, R-nya kok bisa 6 kan? Diameternya 12, berarti kan jari-jarinya 6 cm. 13,5 dapat dari sini. Kita masukkan hasilnya gini. Centimeter kubik itu kan sama saja dengan mililiter. Berarti kalau jadi liter harus dibagi 1000. Ternyata sama, 15,260. Berikutnya, sekali keran bocor itu kan 13 liter per hari. Ukuran gayungnya sekian tadi sama. Apakah keran bocor selama 1 jam itu sama dengan 1 gayung? Kita cek. Keran bocor selama 1 jam kan berarti 13 liter dibagi 24 karena 1 harinya 24 jam. Berarti kan sekian liter. Volume gayung kita cari sekian atau sekian liter, berarti kan tidak sama, 0,5 sama 0,35. Berikutnya, pembuatan selembar kertas A4 80 gram itu butuh 10 liter air. Apakah kalau 500 lembar butuh 500 liter? Kita cek. Berarti kan 500 kali 10 karena selembarnya kan butuh 10. 500 dikali 10 itu 5000, nggak sama dengan 500 liter. Berikutnya, mandi bathtub itu 300 liter air. Mandi gayung sekian liter air. Apakah 1 kali mandi bathtub itu sama saja dengan 20 orang mandi pakai gayung? Kita cek. 1 bathtubnya kan sekian. Berarti 1 kali 300 liter dapat dari sini. 20 kali 15 dapat dari sini. Ternyata sama, 300 liter. Semoga bisa dimengerti. Jadi anak-anak, bentuk soalnya kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan menguji pemahaman kita dengan kuis. Cukup 1 soal saja. Tulis soal, cara, dan jawaban soal berikut di kertas bebas rapi sopan. Foto upload ke Google Classroom. Ini soal halaman pertama. Dilanjutkan halaman kedua. Ini pertanyaannya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Pak Aris. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga penjelasan Pak Aris tentang AKM numerasi ini bisa dimengerti. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.